proses dalam pembukaan usaha itu pasti seperti itu. Meskipun dalam takaran-takaran sedikit ya. Contoh promosi nih, price-nya kayak gimana? Mau awal murah dulu, apa langsung mahal gitu? Oh. Baik, tahu berarti penguncian ya, gratis. Ya jadi price itu kan. Terus ada place itu tadi kan. Place itu penting. Kalau misalkan ada di muka, otomatis kita juga harus bisa menata. Karena bisa jadi di muka itu juga semacam bumerang buat kita. Kalau ditaruh di muka, kan otomatis dekat jalan. Jalan banyak debu, ya kan? Bagaimana caranya supaya restoran kita, rumah makan kita, ataupun apapun usaha kita itu tetap clean, ya, bersih. Karena usahanya makanan, ya, bersih. Jangan sampai ada laler. Makanya ada cerita waktu dulu teman saya bilang, kamu kalau misalkan banyak laler, pakai ini aja, pakai plastik itu, kasih air kan, diputer-puterin. Saya bilang, itu kenapa? Ya biar ini, biar kenapa laler di sini jarang? Menurut saya sih laler Indonesia udah narsis semua. Karena dia kan teman saya bilang, jadi si plastik itu diputer-puter, dia kan muter ya, itu juga kan tembus kandang. Enggak, lalu itu ini ngaca, udah cakep balik lagi. Itu balik lagi. Jadi dia nggak mau ke dalam gitu. Nah, tapi konsep clean di situ itu kayak semacam apa ya, kearifan lokal gitu. Kita juga harus menangkap kearifan lokal gitu. Tapi dengan cara yang modern loh, nggak mungkin digantung-gantungin plastik, ribet banget gitu kan, banyak. Ya mungkin nanti pakai kipas angin atau mungkin juga banyak lah sanitizer itu kan, obat-obat itu banyak yang bersih gitu ya, yang bisa bikin bersih dan membuat lingkungannya lebih segar gitu. Ini penting karena makanan. Kalau bukan makanan, it's no problem. At least mungkin nyaman ya kalau bukan makanan. Kalau makanan itu pertama, first thing first, clean, ya kan? Kedua nyaman. Gitu. Kalau udah lihat laler, ya sebetulnya tergantung juga ya. Kalau misalkan kitanya udah lapar banget ya udah nggak apa-apa. Tapi setelah itu kedua, ingat first thing. Jadi kayak jatuh cinta pada pandangan pertama kan, love at first sight gitu kan, love at first sight. Jadi bisa lihat bagaimana kita makan dalam satu tempat. Kadang-kadang ketika misalkan kita melihat posisi orang ya, yang duduk aja bisa kelihatan. Misalkan posisi counter itu di depan, apa di belakang, yang masak ke depan apa di belakang. Biasanya kalau yang di belakang, ini berbeda dengan konsep di Taiwan sendiri. Taiwan itu, yang masak-masak di depan. Nah, tapi kenapa mereka Tapi kadang-kadang laler juga ada, tapi tidak sebanyak di Indo. Makanya tadi bilang lalernya nggak narsis. Dan mungkin juga mereka sanitasinya udah bagus ya, sanitasinya udah bagus. Nah, mungkin ini satu permasalahan juga kalau untuk makanan. Ada yang di luar makanan nggak? Saya ambil contoh-contoh aja, contoh. Apa? Sarung. Salon. Biasa boleh. Boleh? Ayo. Belum habis waktunya. 1 jam lagi. Ayo. Sebelum kita bahas PowerPoint. Apa? Apa? Jamur. Jamur kulit apa jamur apa? Oh ya udah. Ayo. Industri. Mau tulisannya? Ada. Oke deh. Yang ada aja ya. Tapi kalau nggak apa, ingat misalkan apa gitu. Oke. Yang belum? Saya pengen sekarang kirim ini. Ada?
Sudah. Itu apa kalau yang berbeda, bukan makanan? Apa? Oke, sok. Ya. Bawa contohnya. Ya. Makasih loh. Jadi ini adalah hasil kerajinan tangan, bisa ditempel di dinding. Jadi saya membuat sebuah toko kerajinan tangan seperti ini. Kemudian untuk anggarannya itu sewa lokasi saya ambil per tahun 6.600.000. Kemudian ada renovasinya. Untuk bahan-bahan juga udah ada di sini. Apa yang dibaca itu? Total costnya? Oke, estimasi pendapatan per bulannya. Cost biaya. Biayanya, oke. Pendapatannya saya ambil 540 juta untuk dalam waktu 5 tahun. Oke, biaya bahannya 90 juta dan biaya usahanya 230 juta. Masih belum selesai. Ada kejelasan. Oke. Oh yaudah. Oke. Aduh, nggak bisa ngitung deh. Oke. Biayanya contoh misalkan apa tadi? Jangan duduk dulu. Tanggung jawab. Jadi industri bedanya antara makanan dengan industri. Yang pertama, dia punya tingkat umur produk yang panjang, ya kan? Kita nggak perlu khawatir dengan jumlah produk yang dihasilkan. Tapi kita perlu khawatir tentang pasar, ya. Pasarnya di mana, gitu kan? Apakah memang betul? Jadi kan ada yang namanya kualitas produk. Apakah kualitas produknya sama misalkan dengan yang pertama? Apakah misalkan kualitas produknya ini mempunyai demand yang tinggi? Apakah tempatnya juga misalkan, karena kan kalau yang namanya kerajinan itu biasanya, kalau contoh di Taiwan ya, di Taiwan itu ada yang namanya sentra-sentra kerajinan, ya kan? Contoh untuk sentra keramik misalkan di Inke, terus ada di apa ya? Kalau buah-buahan itu bukan kerajinan ya. Oke lah di Inke ya. Inke itu keramik ya. Dia itu kerajinan di sana, sentranya. Nah, mereka mempunyai pangsa pasar. Nah, ketika kita masih bisa belajar, contoh di Indonesia, pernah nggak ngelihat sebuah usaha yang berderet-deret dari sepanjang jalan 1 kilometer misalkan, usahanya sama, poyem semua, terus apalagi duren semua, ada ya? Oh, kalau nggak saya pernah lewat sebelum ke Jogja itu di daerah, jangan combrol, bosan. Apa ya di sepatu kulit? Cibaduyut. Oh gitu ya? Oh, saya belum pernah ke sana. Di Kampek bener. Brondong semuanya. Yang rambutan. Nah, kesamaan posisi itu sangat mungkin juga bisa membantu image daerah tersebut sebagai penghasil, ya kan, ciri khas gitu. Tapi cara ekonomis, cara nilai kompetitif itu berat. Tiap-tiap orang harus punya pangsa pasarnya masing-masing, ya kan? Dan orang akan melihat ini semacam kayak gambling ya. Terus di Sokaraja misalkan getuk semua. Ada getuk asli, ya nggak aslinya yang mana gitu kan. Getuk asli 77 apa getuk apalah nggak tahu pokoknya. Getok yang nggak ada kali. Nah, kalau misalkan kita ngelihat ini yang menjadi adding value-nya itu apa? Getuk misalkan saya punya getuk di jajaran itu bisa berkompetisi gitu ya dengan kompetitor yang lain. Getuk saya rasanya lebih kenyal, nanti jadi cilok. Bukan getuk, cimol. Udah salah nyeprot ini. Ada kelebihan gitu ya. Entah itu di taste, rasa, kualitas,
eh,